Saya izin record. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Pancasila. Selamat pagi. Terima kasih atas kehadiran kelas psikologi kognitif kelas A hari ini, hari Jumat. Kita di tanggal berapa sekarang? 11 ya, 11 Maret 2022. Itu di pertemuan pertama psikologi kognitif. Sebelumnya saya akan membacakan daftar hadir terlebih dahulu. Aska Nur Zahra hadir? Halo Aska? Aska nggak hadir ya? Estu Prayogi? Teman-teman kalau lihat Aska atau Estu bilang ya, atau kalau Aska dan Estu mungkin mic-nya bermasalah, silakan di kolom chat. Ini berarti belum ada ya? Nggak ada ya, ini udah 8.19. Estu itu Mbak hadir Mbak teh di kolom chat. Oke. Ferdinand? Hadir Mbak. Indira? Hadir Mbak. Ardi Adrian? Hadir Mbak. Diva? Hadir Mbak. Andika? Hadir Mbak. Marcelino? Marcelino? Halo? Marcelino nggak ada? Dita? Hadir Mbak. Farah? Hadir Mbak. Al-Insana? Hadir Mbak. Nur Fadila? Hadir Mbak. Rifki? Hadir Mbak. Karina? Hadir Mbak. Ezra? Hadir Mbak. Rido? Halo Rido? Nggak ada? Teman-teman nggak ada ya Rido ya? Farhan? Saya coba Hadir, Mbak. tanya dulu ya Mbak, si Rido. Oke, Farhan ada ya? Nicholas? Hadir Mbak. Ratu? Hadir Mbak. Sudira? Hadir Mbak. Siti Aisyah? Hadir Mbak. Ya? Hadir Mbak. Alisa? Hadir Mbak. Mulyana? Hadir Mbak. Alfia? Hadir Mbak. Bentar. Dodo. Sorry. Tadi saya secet apa? Oh, enggak. Bentar. Alfia udah tadi. Adinda? Hadir Mbak. Gara-gara LMS-nya nggak bisa jadi saya. Nadila? Halo Nadila? Hadir Mbak. Yasmin? Hadir Mbak. Isa? Hadir Mbak. Adisti? Hadir Mbak. Muhammad Rinaldi? Hadir Mbak. Nabila Zain? Hadir Mbak. Nareta? Hadir Mbak. Tania? Hadir Mbak. Birgit? Ini Brigita atau Birgit? Brigita dong harusnya ya? Birgita Mbak. Oh, Birgita, benar ya tulisannya? Iya. Oke, Birgita. Oke, Nova? Hadir Mbak. Indri Lesmana? Hadir Mbak. Alma? Halo Alma? Nggak ada teman-teman? Martiana? Hadir Mbak. Bias Cakti? Hadir Mbak. Diah Ayu? Hadir Mbak. Hansa? Hadir Mbak. Nabila Putri? Hadir Mbak. Mbak, Yes? maaf Mbak. Tadi saya salah masuk link Zoom Mbak. Siapa nih? Rido bilang Mbak. Rido Bila. Kamu masuk link Zoom mana? Atau saya tadi salah pencet Mbak. Oke. Mbak, saya belum dipanggil Mbak. Siapa? Marcelino. Marcelino. Baru masuk ya? Tuh. Oke. Sudah? Udah ya? Mbak, Siapa? Kenapa Rinaldi? ini apa? Cuma mau ngasih tahu Mbak buat anak-anak kelas A yang emang nggak bisa join ke LMS.
bisa ngehubungin saya. Terus tadi saya juga bilang ke Mas Erwan, Mbak Caca, belum bisa login. Katanya tuh itu emang dari LMS-nya, tunggu sebentar lagi di jalan. Saya cek juga buat dosen sama mahasiswa, katanya gitu, Mbak. Oke, terima kasih. Ya, Ya, jadi ini saya simpan sementara ya. Saya belum bisa download untuk daftar absennya karena di sini kalian bisa lihat ya, belum ada di LMS link pembelajarannya. Jadi kalau nanti sudah ada linknya baru saya kirim ke kalian ya daftar hadir hari ini ya. Oke. Itu hadir ya. Oke. Ya. Terima kasih Rinaldi. Jadi saya nggak perlu chat Mas Erwan lagi. baik Mbak, sama-sama. Nanti sih saya ke kampus, terus saya akan ngomong juga sama Mas Erwan, sekalian mintain materi yang untuk psikologi belajar. Oke, ini materinya hari ini. Sebentar ya, saya tes apakah saya ada video di materi hari ini. Saya tes dulu apakah bisa tayang videonya. Soalnya yang di kelas B hari Senin kemarin, saya nggak tahu kenapa nggak bisa tayang. Bentar. Oh, ini bisa. Oke. Yes, sudah. Yang penting videonya bisa tayang dulu. Oke, sudah terlihat materinya? Saya coba layarnya di full screen, di slideshow. Kalau ternyata nanti tidak pindah slide, tolong dikabari ya. Oke, Mbak. Oke. Mbak. Ya. Ya, ini adalah materi pertemuan pertama, yaitu kita belajar tentang pengantarnya dulu, psikologi kognitif. Pengajarnya hanya saya. Saya udah berapa tahun ya ngajar psikologi kognitif. Beberapa tahun terakhir sendirian. Biasanya dulu ada beberapa, saya pernah bareng Mbak Carina, saya pernah bareng Mbak Iva, tapi kemudian beberapa tahun terakhir saya ngajar megang 2 atau 3 kelas itu sendirian. Oke, nah ini yang akan kita bicarakan. Pertama kita akan ngomongin peraturan dan MPS, terus tujuan dan manfaat, definisi, dan materinya. Setelah kita ngomongin, ini ganti slide nggak? Ganti, Mbak. Ganti, Ganti, oke. Mbak. Alhamdulillah. Oke, nah pertama kita akan ngomongin peraturan. Di kelas psikologi belajar atau teman-teman yang angkatan di atas 2021 mungkin udah pernah ketemu saya ya. Tadi saya tungguin sampai jam 8.15 gitu, sementara juga masuk LMS juga ya gitu. Jadi tungguin sekaligus masuk LMS nih gitu untuk kalian semua usahakan hadir. Oke, untuk kesempatan hari ini berhubung saya absennya di atas jam 8.15, jadi tadi Rido sama Marcelino masih punya kesempatan ya. Tapi nanti Jumat depan udah lewat dari jam 8.15 tuh tadi pas kalian di absen tuh kalian nggak bisa lagi ya. Kalian boleh hadir tapi tidak bisa di absen. Kayak gitu. Jadi tolong hadir sebelumnya karena kita udah sama-sama nungguin dan ya entah bagaimana kalian mencatat Zoom-nya gitu ya. Saya sendiri juga ngajar 4 kelas, Zoom-nya beda-beda gitu ya. Jadi ya udah mau nggak mau benar-benar dicatat satu persatu gitu ya setiap pengajar saya masuk di kelas di Zoom yang mana ya, dan memang kan kalau Zoom gini ya terdiri atas berapa angka sih? 11 ya, 11 angka gitu nggak ya ngapalin ya gitu ya 11 angka ya gitu. Kalau kelas offline kan oke, kelasnya psikologi kognitif kelas A di 201 misalnya.
kelas B di 202 misalnya kayak gitu. Gampang, lebih gampang ngafalinnya, lebih. Dan paling kalau nggak ngafalin nomor ruangan, ada nama ruangan juga di kelas di UP itu ruangan kelasnya ada nama-namanya ya, nama-nama tokoh psikologi. Ya, ada Freud misalkan kayak gitu. Atau ngafalin lokasinya, gitu kan lebih gampang ya. Oke, di lantai 2, di kelas yang paling pojok misalkan kayak gitu. Jadi lebih enak tuh. Tapi kalau pakai Zoom gini, ya mau nggak mau setiap masuk kelas harus buka catatan tentang di mana gitu kan lokasinya, kayak gitu. Nah, terus meminta izin sebelum keluar Zoom, misalkan kalian mau istirahat, bukan istirahat ya, mau ke toilet gitu, atau dipanggil orang tua gitu. Terus bilang lagi kalau udah masuk ya, gitu. Ini saya belum nambahin, harusnya bilang lagi kalau pas sudah masuk, karena saya nggak tahu nih udah balik apa belum gitu kan. Terus menonaktifkan tombol suara kecuali ketika berbicara atau sebelumnya raise hand ya. Berpartisipasi aktif, bertanya, menjawab, ya, berdiskusi, tugas kelompok, atau kalau LMS sudah benar-benar bisa fungsinya full, kita bisa berdiskusi di forumnya LMS gitu ya. Nah, terus tidak menggunakan peralatan apapun, yang tidak diperlukan pada saat perkuliahan ya, jadi tidak mengganggu kalian. Terus tidak melakukan perbuatan curang apapun ya. Ya pokoknya itu udah saklek gitu ya, sudah ketat gitu kalau di kelas saya. Tindakan curang apapun, free rider, atau free rider itu nebeng ya, nebeng cuman masukin nama doang nih, padahal nggak kerja di kelompoknya gitu. Kalau saya sampai tahu gitu ya, nggak akan dikasih nilai. Terus saya bisa tahu dengan cara apapun ya, nggak harus temennya ngaduin gitu. Bentar, Mas Erwan ngomong. Kata dia LMS seperti biasa lemes. Ya ini lemes nih. Kayak gitu. Terus apa namanya? Tadi ya atau tugasnya ketahuan plagiat, karena saya sekarang kalau ada tugas esai atau ujian esai itu saya akan masukin dulu ke Turnitin. Kalau misalnya ditemukan bahwa ada similarity dengan suatu sumber ya, itu maka saya akan kasih nilai 0. Tapi nilai 0-nya per nomor ya. Jadi siapa tahu di nomor yang lain dia nggak nyontek gitu ya, kayak gitu. Jadi saya masih memberikan kesempatan kayak gitu. Ada lagi? Nah, untuk ujian, saya pengennya sih ujiannya aplikatif ya, walaupun mungkin esai, tapi itu aplikatif. Misalnya, tahun lalu ya, ujian akhir semesternya psikologi kognitif, tahun lalu itu, karena salah satu bahasan setelah UTS itu materinya adalah bernalar, reasoning ya, penalaran, dan salah satu yang membuat penalaran salah itu ada kesalahan berpikir ya, logical fallacy. Itu yang membuat kita gampang menerima berita-berita hoax gitu ya. Nah, tahun lalu saya minta ujiannya take home exam ya, seminggu ngerjainnya itu dengan cara bikin. Waktu tahun lalu kan masih ini ya, masih orang-orang tuh, apalagi bulan-bulan pas bulan apa ya, sekitar bulan Juni gitu ya, masih bulan Juli, Agustus, Juli lah ya, sekitar bulan Juli gitu, masih banyak yang antara mau nggak mau vaksin gitu ya, banyak berita hoax beredar sekitar vaksin gitu ya. Nah, terus saya minta peserta ujian itu untuk semacam kampanye tentang vaksin di grup keluarga atau di grup teman-temannya gitu ya. Terus habis gitu lihat reaksi orang-orang di grup itu. Kalau ada yang reaksinya kontra terhadap vaksin, tanyakan apa alasannya, terus analisis kesalahan berpikirnya dari
akan seperti itu. Jadi tiap orang beda-beda, pasti nggak ada yang nyontek dan pasti nggak bisa plagiat kayak gitu ya. Karena ya mereka harus ngumpulin bukti chatnya gitu, mereka harus analisis sendiri karena tiap kasus beda-beda ternyata ada banyak sekali jenis logical fallacy kayak gitu. Nah, itu bagus-bagus tuh nilai ujiannya gitu. Mungkin tahun ini saya akan sorry ya, agak kependam-pendam. Saya padahal udah ganti mikrofon. Biasanya saya pakai ganti. Ya udah, thank you Farah. Kayak gitu ya. Mungkin tahun ini akan mirip-mirip seperti itu ujiannya. Karena saya ngerasa yang kayak gitu nilainya lumayan, nilainya oke-oke gitu. Kalian niat gitu. Tapi kalau cuma dikasih soal esai biasa, rata-rata pada nyontek gitu ya. Rata-rata cuma kopas dari Google gitu. Nah, jadi yang seperti itu lebih bagus gitu ya. Kalian kalau disuruh kayak buat proyek gitu, untuk kelas kelas cyber psychology juga gitu tuh. Saya minta kalian bikin suatu program psikologi gitu ya, itu bagus-bagus gitu. Tapi kalau pas UTS-nya esai, itu kebanyakan kopas dari suatu sumber kayak gitu. Jadinya ya udahlah, mungkinan ujian saya akan seperti itu. Gitu. Ya. Oke, ada pertanyaan, ada komentar? Sampai sini? Gak ada? Lanjut ya. Belum ada, Mbak. Belum ada, Mbak. Oke. Oke. Ini ujian kuis dan tugas udah pernah saya jelasin juga ya di kelas psikologi belajar juga tentang kehadiran minimal 75%. Jadi kalian boleh tidak hadir paling banyak 3 kali ya. Selain itu kalian harus hadir gitu. Jadi dari 14 kali pertemuan 0 UTS UAS, kalau pas UTS UAS kan 16 ya. Itu berarti setidaknya kalian hadir 11 kali. Kalau di bawah 11 kali hadirnya itu tidak bisa ikut ujian UAS ya. Terus tadi tentang kejujuran sudah ya. Kayak gitu nih semua sudah. Ini nilainya UTS 25%, UAS 35%, kuis akan ada 2 kali sebelum UTS dan sebelum UTS mungkin sekitar pertemuan 5 dan sebelum UAS mungkin sekitar pertemuan 12 gitu ya, atau 13 gitu. Terus 15% nilai tugas mandiri, 15% nilai tugas kelompok. Oke. Nah, ini RPS-nya. Penjelasan tentang apa itu psikologi kognitif di RPS gitu ya, deskripsinya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Nah, terus ini pemetaan mata kuliahnya juga akan saya bahas satu persatu nanti. Ya mulai hari ini dari pengantar, terus minggu depan itu kita akan ngomongin perkembangan kognitif individu, terus teori persepsi, ya. Perkembangan kognitif itu kalian juga dapat di psikologi perkembangan, cuman karena psikologi perkembangan itu kita pet dari 6 SKS jadi 4 SKS, kalau dulu kan psikologi perkembangan itu 3 SKS, di semester 2 itu bahas teori-teori perkembangan, salah satunya teori perkembangan kognitif dari Piaget. Terus di 3 SKS berikutnya di semester 3 itu di tahap-tahap perkembangan. Cuman karena sekarang waktu itu sih tetap di psikologi kognitif ada tentang perkembangan kognitif individu, tapi saya nggak terlalu ngejelasin lebih banyak gitu ya, karena dibahasnya di perkembangan. Tapi karena memang dipotong, jadi teori perkembangan kognitifnya tidak terlalu banyak dibahas di psikologi perkembangan, kemungkinan akan saya tambahkan di sini, akan lebih banyak dibahas di sini, gitu. Terus teori persepsi mungkin kalian pernah ketemu di psikologi umum, tapi akan kita lebih banyak bahas di sini. Atensi ya, persepsi dan atensi bahkan ada praktikumnya kalau di psikologi kognitif ya. Terus memori ya. Terus juga perkembangan bahasa, pengambilan keputusan, reasoning, gangguan kognitif, kayak gitu ya. Gangguan kognitif sebetulnya tidak spesifik dibahas di satu pertemuan,
tapi akan dibahas di bagian materi, misalnya gangguan memori gitu ya, gangguan atensi kayak gitu-gitu. Oke, ini beberapa buku psikologi kognitif ya. Untuk buku yang kanan atas ini sudah dibahas Indonesiakan. Tadinya buku bahasa Inggris ya dari Edward Smith ini Smith Coughlin ya sudah dibahasa Indonesiakan oleh Pustaka Belajar. Terus yang warna biru ini dari Solso itu kalau yang kayak gini belum dibahasa Indonesiakan ya yang warna biru ini, tapi sudah ada sih di bahasa Indonesianya udah ada nih tahun 2008. Ya. Nah, terus Cognitive Psychology for Dummies, kalau kalian iseng-iseng gitu, baca yang for Dummies. Terus Cognitive Psychology Handbook, ya, yang coklat ini, dari Eysenck. Terus yang ini Bruce Your Brain ini, biasanya saya pakai buat main-main ya, psikologi kognitif gitu, maksudnya buat main-main, buat ada banyak sekali permainan di buku itu yang memang menunjang pemahaman psikologi kognitif, misalnya tentang memori ya, short term memory kayak gitu. Seberapa sih short term memory kalian gitu ya, seberapa bagus sih gitu ya, kayak gitu, atau seberapa bagus ya long term memory kalian kayak gitu ya, persepsi kalian tuh bagaimana kayak gitu, itu ada di Use Your Brain ini. Kayak gitu, nanti kita akan coba pakai juga gitu. 2 tahun lalu saya sempat pakai waktu pertama kali kita terpaksa harus PJJ ya, ini saya sempat pakai. Nah, dulu malah belajarnya manual banget. Pertama kali PJJ itu kuliahnya pakai WhatsApp. Mungkin teman-teman 2019 ya ngalamin ya. Nah, 2019 ya. Nah, terus ini Cognitive Psychology dari Steinberg ya. Ini beberapa buku. Kalau ditanya mana Mbak yang harus dipakai ya, sama jawaban saya kayak psikologi belajar. Salah satu aja boleh. Biasanya yang banyak dipakai itu yang Solso yang warna biru ini gitu ya. Tapi mau pakai buku yang lain ya nggak apa-apa gitu. Asal Cognitive Psychology for Dummies ini buat kalian bacaan ringan ya, bukan buat sumber belajar yang ini ya. Ya gitu. Ada juga dibahasa Indonesia kan oleh Erlangga, tapi saya nggak masukin di sini, kayak buku SMA. Seri belajar psikologi kalau nggak salah. Terus psikologi kognitif itu lebih parah daripada Cognitive Psychology for Dummies sih gitu, kayak lebih dikit gitu isinya ya. Oke. Lanjut ya. Nah, ini tujuan dan manfaat mempelajari psikologi kognitif. Untuk memahami bagaimana cara otak bekerja, nanti kita definisi psikologi kognitif itu apa sih? Makanya kenapa ada tujuannya adalah memahami bagaimana cara otak bekerja. Ya, karena memang psikologi kognitif itu adalah ilmu yang mempelajari bagaimana cara otak bekerja. Kalau biopsikologi itu ilmu yang mempelajari organ-organ tubuh terkait perilaku, ya salah satunya otak gitu ya. Kita udah banyak tahu tentang struktur otak gitu, tentang bagian-bagian otak fungsinya apa, itu di biopsikologi. Nah, di sini kita akan belajar gimana sih cara kerjanya gitu ya. Terus untuk menganalisis hal-hal terkait kognisi tadi. Kok gue susah ya nangkep gitu ya, kok gue memori gue kayaknya gampang banget lupa misalnya kayak gitu-gitu ya. Atau gue susah fokus nih gitu. Nah, itu hal-hal terkait kognisi. Untuk berpikir yang lebih baik. Oke, tadi ada masalah susah fokus. Jadi gimana ya caranya supaya atensinya lebih baik, lebih tinggi gitu ya. Terus atau bagaimana ya cara menyimpan memori yang benar supaya gampang juga ngambilnya, supaya tahan lama juga gitu. Nah, terus psikologi kognitif ini berpengaruh terhadap ilmu-ilmu yang lain. Psikologi belajar ya, waktu itu saya pernah bahas juga ya. Terus di psikologi sosial, karena ada sosial kognitif gitu ya, di psikologi pendidikan ya. Psikologi perkembangan tadi saya sempat sebut ya, karena ada perkembangan kognitif. Bahkan di psikologi konsumen loh, kok ada psikologi konsumen? Karena
kita belajar decision making, kita belajar pengambilan keputusan. Kok orang gampang banget belanja online misalnya, nggak mikir panjang, nah itu pengambilan keputusannya kayak gimana, gitu. Nah itu kan bahas lebih lanjut sebetulnya di psikologi konsumen, tapi decision making-nya sendiri pertama kali kenalan ya di psikologi kognitif. Di psikologi abnormal, yaitu tadi gangguan memori, misalnya demensia, Alzheimer, kita kenalan di sini, tapi nanti untuk lebih lanjutnya di psikologi abnormal. Oke. Ada lagi nggak menurut kalian? Nah, ada nggak menurut kalian yang lain? Nggak ada, lanjut ya. Ya, Mbak, lanjut. Oke, nah ini manfaatnya. Kalau tujuannya tadi kayak gitu, berarti manfaatnya apa? Oke, setelah ini saya manfaat akan lebih spesifik. Setelah kalian belajar tentang persepsi, misalnya ya, kalian jadi tahu kenapa cara pandang orang berbeda-beda gitu. Persepsi orang berbeda-beda dan kita nggak bisa memaksakan persepsi tiap individu. Misalnya, ada yang orang Jawa dan orang Sunda nggak? Saya suka kebalik. Orang Jawa bilang warna gunung itu biru ya. Orang Sunda bilangnya hijau atau kebalik. Kayak gitu. Ya padahal kan mereka melihat warna yang sama gitu kan. Gitu. Atau kalau kalian ngelihat gelas setengah terisi. Ada yang bilang setengah isi, ada yang bilang setengah kosong. Kayak gitu. Ya, jadi paham kenapa persepsi tiap orang berbeda-beda. Bahkan bisa saja ada yang namanya persepsi yang keliru, ilusi. Kalau kalian ngelihat awan bentuknya kayak gajah, bentuknya kayak domba, kayak gitu. Padahal kan itu awan, bukan gajah, bukan domba. Gitu. Dan kan suka di heboh tuh viral, wah bentuknya apa? Gitu. Bentuknya kayak, waktu itu apa yang viral ya? Kayak wayang apa gitu. Itu pertanda bakalan terjadi kejadian buruk kayak gitu-gitu kan. Padahal itu kan bentuk awan aja gitu. Tapi ya itulah ilusi gitu, persepsi yang salah gitu kan. Nah, persepsi yang keliru. Terus kayak memusatkan perhatian menjadi lebih fokus gitu ya, menyimpan memori jadi lebih baik. Karena kan udah belajar tuh gimana penyimpanan memorinya, gimana atensi itu terjadi gitu ya. Mengambil keputusan dan memecahkan masalah menjadi lebih efektif. Nanti kalian belajar cara-cara jenis-jenis problem solving gitu ya. Kayak gitu. Terus tahap-tahap decision making gitu. Nah, terus juga tadi berguna untuk mempelajari bidang psikologi lainnya. Tuh ya. Oke. Terus kalian jadi tahu misalnya setelah belajar di sini apa ya, pas diskusi sama orang atau pas dengar suatu berita, oh ini logical fallacies nih gitu. Misalnya apa ya, yang paling gampang tuh ada orang yang saking nggak sukanya sama seseorang gitu ya, itu apapun yang dilakukan orang itu salah gitu ya. Nah, itu ada jenis logical fallacies-nya kayak gitu ya. Jadi nanti kalian akan belajar hal-hal seperti itu ya, lebih spesifik. Atau bisa baca bukan bisa baca peta sih, tahu kenapa selama ini mungkin susah nih ngafalin jalan atau baca peta gitu. Terus jadi harusnya kayak gimana ya gitu. Gitu. Nanti kita belajar hal-hal yang seperti itu. Oke. Selanjutnya kita udah mulai masuk ke materi. Yang pertama adalah tentang definisi. Oke, tadi saya sempat nyebutin ya, apa sih psikologi kognitif itu? Gitu. Oke, nanti ada definisi selanjutnya. Sekarang coba menurut kalian, berdasarkan yang tadi saya bilang bahwa psikologi kognitif adalah ilmu yang mempelajari bagaimana cara kerja otak, dan saya tadi sempat nyebutin isi materinya apa aja. Menurut kalian perilaku apa saja yang menunjukkan bahwa orang itu lagi menggunakan kognisinya? Ya.
Yes, Cakti. Apa kira-kira? Panggilannya siapa sih? Cakti? Pasya? Asya, Mbak. Pasya, oke. Apa Pasya? Nggak pakai P, Mbak. Apa? Nggak Asya. pakai P. Iya. Asya, oke Asya. Sorry, apa kira-kira Asya? Lagi ngapain kalau kamu bilang kamu tuh lagi menggunakan kognisi kamu? Dia apain coba? Sekarang lagi menggunakan kognisi kamu nggak? Lagi belajar. Yes, pintar lagi belajar. Oke. Ayo yang lain lagi apa? Dia Lagi berpikir, Mbak. lagi berpikir. Oke, Indri. Sama Mbak, lagi belajar kan, kalau misal belajar tuh kayak mencakup berpikir gitu kan Mbak ya, menggunakan logikanya juga gitu. Oke. Yang lain Menentukan Hibah. keputusan, Mbak. lagi apa? Mengambil keputusan. Oke. Iya. Lagi apa lagi? Kalau menganalisis, Mbak, Boleh, lagi menganalisis. Terus, Memecahkan suatu masalah, Mbak. yes, memecahkan suatu masalah. Misalnya, Berbicara, Mbak. berbicara, pintar. Yes, sesederhana itu Oh. berbicara. Yes, baik lagi. Kalau lebih fokus, Mbak. Lagi lebih fokus. Yes. Kamu lagi fokus tuh, tepatnya kamu lagi coba sebutin contoh perilaku kamu lagi fokus. Lagi menghafal Mbak. Lagi menghafal, Mengerjakan tugas, Mbak. mengerjakan tugas, lagi nonton fokus nggak? Nonton film juga biasanya fokus sih Pak. Yes. Kayak hal-hal yang kita sukai gitu biasanya kan fokus gitu Mbak. Lagi nonton film, lagi dengerin musik, kamu dengerin liriknya, gitu kan? Kamu coba dengerin lirik baru, gitu, lagu baru, gitu kan? Terus lagi baca buku kan juga fokus kan? Kalau nggak fokus nggak dapet tuh tadi apaan sih nih, gitu kan? Lagi baca komik juga fokus kan sebetulnya? Kamu lihat gambarnya, kamu baca tulisannya, gitu sampai bisa kamu ketawa, gitu kan? Itu menggunakan fokus dan menggunakan reasoning. Kan ada tuh, apaan sih kok gue nggak nangkep humornya, berarti penalarannya nggak sesuai sama kamu tuh komiknya. Oke, gitu. Itu juga sudah menggunakan kognisi. Kamu lagi melukis, kamu lagi mengarang, ya, bikin kalimat, kamu lagi bikin, misalnya ada dari antara kalian yang bikin lagu, yang suka bikin lagu, nulis lagunya itu, bikin notes-nya, terus nulis liriknya, gitu ya. Itu juga sudah menggunakan kognisi. Ya, kamu sedang melamun, membayangkan sesuatu, mikirin mantan, itu juga sedang menggunakan kognisi kamu. Gitu. Ya. Kamu sedang mendengar, menyimak saya saat ini, itu juga sedang menggunakan kognisi kamu. Kamu sedang melihat sesuatu, itu juga sedang menggunakan kognisi kamu. Kayak gitu. Ya, problem solving tadi misalnya sederhana main puzzle, gitu ya. Atau main games apa ya? Yang sekarang tuh lagi tren apa sih, Wordle gitu ya. Itu tuh sudah menggunakan kognisi kamu. Itu kan problem solving sebetulnya. Kata-kata apa nih yang bisa terbentuk dengan huruf-huruf sekian, kayak gitu kan? Tuh. Ya. Yes, berbahasa, berkomunikasi. Ya, itu language bagian dari kognisi. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya adalah profesi apa yang lebih banyak menggunakan kognisinya atau otaknya gitu dibanding ototnya? Filsafat Mbak. Filsafat. Oke, ahli filsafat. Oke, apa lagi? Ilmuwan. Ilmuwan, yes. Ada lagi? peneliti, Peneliti. Terus Gestor psikologi, Mbak. psikolog, yes, orang-orang psikologi, orang-orang yang lulusan psikologi kerja di SDM juga ya. Itu kan banyak decision making. Ini dikasih nggak sih cutinya gitu ya. Misalnya kayak gitu. Konselor gitu kan, dia dengerin, dia nyimak, dia harus fokus sama cerita orang, terus nanggepinnya kayak gimana. Apalagi?
catur. Pemain catur. Pemain Yes, catur. pemain catur, pinter, pemain catur. Terus misalnya dosen, guru, kalian sebagai mahasiswa gitu ya, itu lebih banyak menggunakan kognisinya kan. Terus apalagi dokter, pengambil keputusan, apa aja profesi yang banyak mengambil keputusan? Hakim. Hakim, pinter. Yes, hakim. Terus pemimpin, ya mulai dari Pak RT Presiden. sampai DPR, presiden. DPR. Yes, DPR itu semua adalah profesi yang lebih banyak menggunakan kognisi dibanding ototnya, kayak gitu. Mas Sony, Mbak. Mbak Sony ya, dekan ya, kayak Mbak gitu. kalau pelawak bisa nggak sih Mbak? Bisa banget, pinter. Pelawak Kalau itu motivator, Mbak, bisa nggak motivator? motivator bisa. Berarti kan kemampuan apa kalau motivator? Public speaking. Public speaking berarti apa? Bahasanya. Kalau pelawak itu banyak loh, dia harus reasoningnya harus oke, ya, penalarannya dia harus udah gitu, dia harus bisa baca situasi. Oh, ini lawakan gue kok nggak lucu nih. Decision making, gue harus ngapain nih selanjutnya, kayak gitu. Terus nanggepin lawakan temennya, itu kan problem solving. Dia ngomong begini, gue harus balas apa ya, gitu. Iya Mbak, bener Mbak. Nah, jadi yes, pelawak itu juga komedian gitu ya. Itu banyak sebetulnya menggunakan kognisinya, dan bukan berarti mereka dodol gitu. Enggak, mereka pintar-pintar. Gitu. Itu luar biasa bikin orang sampai pikiran saya paling suka Komeng ya. Kayak gitu. Kayak dia nggak bisa kayak gitu. Misalnya dia tuh ada aja sih gitu kan. Tiba-tiba kepikiran ini, tiba-tiba kepikiran itu kayak gitu kan ya. Jadi ya kalau nonton dia kayak penuhnya ketawa terus gitu kan. Nah, jadi ya kayak gitu. Itu pelawak memang salah satu yang kognisinya juga oke gitu. Nah, gitu ya. Dan memang kecerdasan itu nanti kalau kita lihat kognitif itu ya, kecerdasan itu intelijensi atau bahasa lainnya gitu ya, emang beda-beda gitu tiap orang. Pelukis itu saya follow Art Dilidos ya kalau di Instagram, itu kok bisa ya kepikiran ya bikin kayak gitu, kok bisa ya satu jari satu tangan itu dia pegang 3 pensil, satu tangan ya, pokoknya dia bisa melukis bersamaan sampai 4 gambar. Itu kan kecerdasan artnya tinggi banget gitu. Atau bisa melukis tanpa objek depannya gitu. Itu kan wow, kecerdasannya tuh tinggi banget ya gitu ya. Gitu. Itu ya memang pelukis, terus pemusik gitu ya. Dia bisa itu juga kecerdasan art ya. Dia bisa membayangkan not-not lagu terus bikinnya kayak apa, itu disusunnya seperti apa sehingga menghasilkan lagu yang indah. Pematung juga gitu. Dia bisa membayangkan. Nah, itu nanti ada ya apa namanya? Bagian yang kita akan belajar itu juga di psikologi kognitif. Kayak gitu, ya. Oke. Nah, kognitif itu berasal dari kata cogito. Ya, artinya aku berpikir ya. Ini tadi yang ngomong filsafat ya, ini salah satu René Descartes, dari ya filosof yang menyatakan cogito ergo sum. Aku berpikir maka aku ada. Jadi eksistensi manusia pada zaman itu menurut René Descartes ini adalah kalau dia berpikir. Kita pernah ketemu si Descartes ini waktu ini ya di psikologi, di biopsikologi ya, juga pernah ketemu dia ya. Ingat nggak apa? Tuh ngapain? Yang tentang ya dia bilang apa? Mind and brain ya, hubungan mind and brain ya. Jadi dibilangnya mind itu ada di kelenjar pineal gitu. Ya walaupun pernyataan itu salah ya, ternyata tidak terbukti gitu. Nah, tapi kalau cogito ergo sum ya sampai saat ini ya benar, ada benernya sih omongan dia, walaupun eksistensi kita kayak sekarang kalau dibilang eksis tuh kalau punya media sosial, kalau ngepost
sesuatu di Instagram kayak gitu ya, sesuatu di TikTok. Kalau udah lama nggak ngepost, lo apa kabar? Lo sehat? Kayak gitu, langsung dipertanyakan eksistensinya gitu kan. Kayak gitu. Oke. Nah, kognitif adalah ilmu yang pelajari mind atau pikiran. Sementara mind itu nggak bisa dilihat. Ada yang pernah melihat pikiran bentuknya kayak gimana? Gitu. Nggak ada ya, udah pasti semua jawabannya nggak ada. Nggak kayak bola-bola yang kayak di komik ini kan, apa gelembung kayak, kan kalau di komik gitu ya, kita lagi, apa sih namanya ini? Gelembung pikiran ini, gitu ya. Apa benar bentuknya pikiran kayak gitu? Kan enggak gitu ya. Nggak seperti itu gitu. Nggak tahu bentuknya kayak gimana, nggak kelihatan. Dan tidak tahu sangatnya itu apa, apakah panjang, ataukah massa gitu ya, ataukah apa dia tuh volume gitu kan, dia tahu. Kalau otak kan dia punya massa, dia punya volume gitu, dia punya diameter gitu. Jadi bisa diukur panjangnya berapa, dia bisa diukur massanya berapa kilogram kayak gitu kan, dia bisa diukur volumenya berapa liter kayak gitu ya. Tapi kalau main gimana bentuknya ya nggak tahu gitu, gimana juga ngukurnya orang nggak ketahuan. Oke. Terus gimana caranya kita mempelajari sesuatu yang nggak bisa kelihatan, nggak bisa diukur? Kalau kalian belajar filsafat logika atau filsafat pengetahuan gitu, salah satu persyaratan suatu ilmu disebut sesuatu itu bisa disebut sebagai sains, sebagai ilmu, itu kalau objek yang dipelajarinya bisa diukur, bisa dilihat dan bisa diukur, gitu. Misalnya matematika gitu, itu kan jelas gitu, angka-angka itu bisa kelihatan gitu ya, bisa berupa lambang-lambang gitu kan, dan jelas bisa diukur, tambah kurang kali kayak gitu ya. Terus biologi, objeknya bisa kelihatan, hewan, tumbuhan gitu ya, jamur, bahkan mikroorganisme pun masih bisa kelihatan gitu kan, virus pun masih bisa dilihat kayak gitu ya, dengan peralatan tertentu kayak gitu. Atau misalnya antropologi manusia gitu kan, sosiologi masyarakat, itu kan bisa kelihatan yang dipelajarinya. Psikologi yang dipelajarinya apa? Jiwa tuh kayak gimana gitu kan, nggak ketahuan. Makanya berdasarkan ini, saya juga di sini ada nanti sejarah psikologi kognitif, berdasarkan berdirinya psikologi ini, saya cuma ngulang di psikologi umum ya, harusnya udah dijelasin ya. Berdasarkan awal mula berdirinya psikologi, salah satunya adalah teori Freud ya, psikoanalisis gitu kan. Loh, apaan tuh? Gimana menganalisis jiwa? Gitu. Agak susah tuh waktu itu diterima psikologi itu sebagai ilmu. Gitu. Kayak masih disepelekan, masih dianggap sebagai pseudoscience, ilmu palsu gitu. Sama kayak astrologi gitu ya. Astrologi kan ada kataloginya, tapi padahal itu bukan ilmu gitu ya, mempelajari zodiak gitu kan. Itu nggak sampai sekarang juga nggak dianggap sebagai ilmu gitu. Nah, itu pseudoscience gitu kan. Nah, bagaimana orang-orang psikologi ini berjuang untuk supaya psikologi diakui sebagai ilmu, akhirnya ada behavior kan. Oke, kita nggak bisa melihat jiwanya, tapi kita bisa melihat apa yang dilakukan oleh si jiwa, perilakunya. Akhirnya yang dipelajari adalah perilakunya. Perilaku itu bisa diukur, perilaku itu bisa diamatin. Itu diukur misalnya, oh dia berubah semakin meningkat, semakin sering terjadi perilaku tersebut, atau semakin berkurang perilaku tersebut terjadi. Ukurnya kayak gitu. Nah, tapi kan kemudian akhirnya behavior berhasil gitu ya, mengangkat psikologi menjadi suatu ilmu yang diakui sebagai pure science ya, bukan lagi pseudoscience gitu. Nah, tapi behavior itu punya banyak kekurangan, punya banyak yang kontra gitu. Karena kalau cuman karena perilaku manusia itu cuman dilihat secara behaviornya saja, secara perilakunya aja, apa bedanya kita sama hewan? Apa bedanya kita sama robot? Perilaku kita bisa diubah, dimanipulasi kayak hewan atau kayak robot gitu.
Kita tuh ngelatih hewan peliharaan supaya pup di bak pasirnya misalnya kayak gitu ya. Itu sama kayak misalnya ngelatih anak kecil toilet training kayak gitu. Ya memang begitu caranya ya sama, tapi kan oke, memang benar di satu sisi memang benar ya itu terjadi, tapi kan manusia lebih kompleks dari itu. Gitu. Ya nggak sekedar cuman melatih kayak gitu aja. Bisa aja kan kalau manusia punya kehendak bebas di behavior nggak ada tuh kehendak bebas. Kayak gitu. Ya terus nggak kelihatan gimana nanti ada pertentangannya antara behavior sama kognitif. Behavior itu cuman tiba-tiba udah kelihatan hasilnya, tapi prosesnya itu gimana nggak bisa dijelaskan gitu kan. Akhirnya psikologi kognitif hadir untuk menjawab hal tersebut gitu. Ya. Saya udah kepanjangan, harusnya ngomongnya itu pasti sejarah ya. Dulu, nggak mau pindah. Oke. Ini agak lemot ya laptopnya. Nah, oke. Sampai sini saya berhenti dulu. Coba kalian baca definisi psikologi kognitif, terus coba menurut kalian jadi simpulkan psikologi kognitif berdasarkan 4 definisi ini apa sih? Kalian kalau mau sembari sarapan boleh ya. Kan saya nggak tahu juga kalian sembari makan bubur atau apa, kan ketutup. Saya cuma baru minum kopi aja sih ini. Sudah? Sudah, Mbak. Oke. Sorry. Sorry ya. Oke. Coba Rinaldi. Ya, Mbak. Kira-kira apa kesimpulannya? Menurut saya kesimpulannya itu psikologi kognitif adalah di mana proses kita berpikir. Di dalam proses itu kita mengeluarkan persepsi, menerima informasi, bahkan sampai kita belajar. Belajar untuk menerima sesuatu atau berpikir untuk memutuskan sesuatu, Mbak. Oke, yes. Ada lagi yang lain?
Setuju Mbak sama Rinaldi Mbak. Itu kayak udah mencakup gitu semuanya. Oke, nah, yes, secara keseluruhan kognitif psikologi adalah bagaimana mempelajari bagaimana otak bekerja ya, berproses ya, itu meliputi mulai dari apa ya, masuknya informasi, disimpannya informasi tersebut dan informasi itu diolah menjadi sesuatu. Kayak gitu. Ya, nanti pengolahannya itu bisa apa aja, bisa nanti berupa penalaran, berupa berupa bahasa, berupa nanti untuk decision making atau untuk problem solving kayak gitu-gitu, ya. Nah, tapi di sini yang mungkin belum dijelaskan tadi sama Rinaldi adalah tentang si Brown ngomong bahwa cognitive psychology itu diasumsikan kita tuh sama kayak komputer. Bagaimana kita mulai menerima suatu informasi, terus kita simpan informasinya, terus kita ambil lagi suatu saat informasi tersebut. Nah, oke, yes, di satu sisi benar analoginya, asumsinya ada benarnya, gitu. Sama kayak kita nyimpen suatu hal di komputer ya, di laptop, atau kalian sekarang komputernya kan udah di gadget gitu ya, di handphone misalnya, ya gitu. Gimana cara kalian nyimpen suatu hal? Apa misalnya kontak ya, kalian dapat info baru, dapat teman baru nih gitu kan. Kalian oke, masukin namanya, masukin nomor teleponnya, itu input. Terus kalian klik save, itu berarti penyimpanannya, storage. Suatu saat kalian pengen telepon dia lagi, kalian buka phonebook, itu retrieval-nya, kalian ambil informasinya. Kayak gitu. Ya, atau masukin informasi apa? Video, kalian ngerekam video. Gitu kan? Kalian pencet tombol record-nya, itu adalah input-nya. Terus kalian masukin save, ini saya masih input nih. Misalkan kayak gini nih ya, ini saya masih input informasi materi hari ini nih. Ke rekaman gitu kan ya. Ke rekaman videonya. Tapi udah saya storage belum? Udah saya save belum? Belum. Save-nya nanti kan setelah itu kan. Saya save gitu kan. Terus baru nanti ya saya masukkan, saya input lagi, udah saya save, tapi kan belum saya bisa langsung bagikan ke kalian ya, biar lebih gampang dibagikannya ke YouTube. Berarti kan saya input lagi ke YouTube, YouTube-nya habis itu saya save, habis gitu sudah keluar hasilnya, dan itu output-nya baru saya bagikan ke kalian. Saya bisa tonton kapan saja atau kalian bisa tonton kapan saja, itu retrieval prosesnya. Kayak gitu. Oke, paham ya? Nah, Paham, Mbak. tapi bedanya dengan penyimpanan komputer, ya, penyimpanan kita tuh jauh lebih kompleks. Saya stop share dulu di sini, saya gambar. Ya. Oke. Oke. Saya bagi dua ya. Oke, yang sebelah kiri adalah penyimpanan dengan komputer. Kalau penyimpanan di komputer, informasi atau kita biasanya sebutnya file gitu ya. File yang kita simpan di komputer biasanya bentuknya kan kayak gini ya. Termasuk juga di G Drive atau di handphone kalian gitu ya. Sebetulnya bentuknya kayak gini nih. Ya. Di sini mungkin ada, di sini mungkin ada cabang lagi gitu ya. Nah, terus jadi setiap folder punya cabang-cabang. Ya. Sorry ya gambarnya, pokoknya biar cepet aja ya gambarnya. Kayak gini. Misalnya hari ini kita belajar tentang, minggu depan deh. Minggu depan kita belajar tahap perkembangan kognitif di kelas psikologi kognitif. Itu ada di folder A. Di
folder A. Tahap perkembangan psikologi kognitif itu adalah folder A. Terus di tahap perkembangan kognitif itu di pertemuan 2, di folder 2, A2. Ternyata itu kan ngomongin Piaget. Di kelas psikologi perkembangan di folder B itu juga ada dipelajari. Gitu ya. Misalnya di folder ketiga, di pertemuan ketiga kalian pelajarin itu. Gitu. Ya. Nah, ini ya. Saya kasih bintang A2 sama B3. Terkait nggak A2 sama B3-nya? Enggak kan? Bisa nggak si komputer, si memori komputer itu oh ini sama nih gitu? Enggak. Belum secanggih itu untuk penyimpanan komputer. Tapi kalau penyimpanan memori di manusia, ya, bentuknya kalau pernah tahu namanya mind map ya. Aduh, sorry saya gambarnya. Oke. Bentuknya kayak gini. Ya, bercabang-cabang yang kayak jaring laba-laba gitu. Gitu ya. Nah, terus tadi misalnya di sini ya, A ya. Yang A, ini yang B. Gitu. Nah, tadi ini A1, ini A2, gitu ya. Aduh. Ini B1, B2, B3, kayak gitu. Nah, ternyata ini bisa aja saling terkait. Ini tuh bisa terkait ke sini. Mbak Caca kemarin ngomongin Piaget. Terus ini kan nanti kelasnya Pak Bayu. Bayu juga ngomongin Piaget. Oh, ternyata maksudnya kayak gini, kayak gitu. Gitu. Kita bisa menyimpulkan nih, karena memang memori kita seperti ini, saling terkait. Tidak seperti memori komputer yang lepas. Walaupun ternyata materi yang sama. Kayak gitu. Paham ya? Ini saya lagi ngapain nih? Saya lagi gambar gini, berarti proses apa? Input. Saya nggak save. Ada nggak nanti bisa kalian lihat? Nggak ada. Input doang. Kok bisa gitu ya Mbak ya? Kalau bisa gitu apa? Maksudnya? Maksudnya kayak otak kita tuh bisa apa sih? Kayak nyambung gitu loh Mbak. Kan nggak kayak komputer itu. Ya, contoh sederhana lainnya nih saya kasih contoh lagi. Kalian ini biasanya lebih diinget nih kalau kayak gini, contoh-contoh kayak gini kalian lebih inget nih. Kalian pernah nonton sama mantan gitu ya di bioskop di mana misalnya di GI gitu ya. Terus kalian putus nih, terus suatu saat beberapa bulan kemudian kalian lewat bioskop itu lagi. Terus kalian langsung, duh rasanya gimana ya? Itu langsung ingat. Padahal kan sebetulnya hubungannya nggak ada ya. Kalau mau di iniin ya. Itu kan ingatan tentang bioskop sama ingatan tentang mantan. Nah, suatu saat kalian kan mungkin bisa saja ke bioskop itu lagi berkali-kali atau sebelumnya gitu ya, sebelum sama si mantan ini atau setelahnya. Tapi yang terkoneksi, yang teringat adalah si bioskop itu sama mantan. Ya. Nah, ada kalau emosinya, Mbak. Ya, pintar, ada emosinya. Tapi tadi materi psikologi kognitif sama psikologi perkembangan ada emosinya apa? Kaitannya kayak gitu. Enggak. Ya. Iya, Mbak. Nah, memang satu pintar tadi Rinaldi ngomong bahwa yes, ada beberapa emosi yang akan ada beberapa memori yang akan lebih bertahan karena ada emosi tertentu. Udah nonton Inside Out ya? Yes, itu dijelasin di Inside Out ya. Nah, tapi ada juga memang yang mungkin tidak terkait sama emosi tertentu, tapi kita bisa mengaitkan. Tadi pertanyaan ini kok bisa gitu ya? Ya memang kemungkinan sangat besar. Kita belum bisa membuktikan ya, tapi hipotesis para ahli memori menyatakan bahwa memori otak kita kayak begitu, kayak jaring laba-laba. Jadi kayak saling terkait gitu. Ini mereka bisa beranalogi seperti itu karena melihat bagaimana jaring-jaring neuron gitu. Neuron kan kayak gitu keterkaitannya. Jadi mereka menganggap mungkin memori pun seperti itu juga penyimpanannya.
gitu. Ya, Iya, jadi Mbak. seperti itu. Oke. Ini nggak usah kalian mau save? Saya nggak save ya. Kalau kalian mau save, silakan screenshot sendiri ya. Berantak. Ini udah ya, saya hapus ya. Iya, Mbak. Oke. Ya, berikutnya balik lagi. Nah, berarti kita ngomongin sudah definisi, berikutnya materi-materi lain terkait psikologi kognitif tadi yang sudah dipelajari ini ya. Tadi sudah saya sebutin. Nah, yang tadi tentang bagaimana pelukis bisa melukis tanpa objek di depannya, bagaimana pembuat lagu atau pencipta lagu bisa menciptakan lagu, pematung juga seperti itu ada yang namanya representasi mental. Representasi mental adalah kita bisa membayangkan sesuatu yang nggak ada di depan kita. Gitu. Kalian membayangkan misalnya pengen nasi padang nih, udah kebayang nih aromanya, udah kebayang nih rasanya kayak gitu ya, rasa rendangnya kayak gitu. Nah itu representasi mental. Jadi kita belajar juga, gitu ya. Oke, terus tadi yang lain tadi sudah saya sebut ya. Konsep dan kategori itu kita bisa membedakan sesuatu berdasarkan ciri-cirinya gitu ya, terus kita kelompokkan hal tersebut menjadi suatu kelompok tertentu. Nah, itu konsep kategori ya. Misalnya, kita bisa membedakan bahwa paus itu bukan ikan, paus itu mamalia. Kenapa paus itu mamalia? Karena dia punya ciri-ciri, yaitu dia melahirkan, dia menyusui kayak gitu ya. Dia bernapas dengan paru-paru, itu lebih banyak ciri-ciri mamalia dibanding ciri-ciri ikan di sini. Terus akhirnya dikelompokkan, dikategorikan sebagai mamalia. Nah, itu kita belajarnya di konsep dan kategori. Kayak gitu. Ya. Enggak cuma sekedar pelajaran biologi kayak gitu ya, semua ya. Kita tuh melakukan konsep dan kategori. Misalnya apa? Kalian suka drakor gitu kan. Oh, drakor itu ternyata ada kategori-kategorinya loh. Sebetulnya kalau yang nggak ngerti kan mungkin nggak tahu ya. Misalnya apa aja sih? Saya nggak terlalu ahli drakor. Saya nggak nonton drakor. Ada yang drama kerajaan gitu ya, ada yang drama Mbak, kayak gitu kan, gitu. Ada yang drama apalagi filmnya ya, film gampangnya film secara umum aja deh, ada film komedi, ada film horor, ada film drama, ada film action kayak gitu-gitu. Terus ternyata film horor aja ternyata ada pembagiannya tuh lebih banyak lagi loh, ada yang thriller, ada yang psychological, ada yang ya macam-macam gitu kan. Nah, itu kategori kayak gitu ya. Ya, reasoning tadi sudah, gangguan kognitif tadi sudah juga ya, isu terkini misalnya mungkin kita akan bahas tentang AI gitu ya. Terus kita bahas artificial intelligence ya. Apalagi nih kognitif terkait dengan ya yang isu-isu terkini lah. Misalnya mungkin pernah dengar sebutan awamnya photographic memory ya, kayak gitu. Begitu ngelihat suatu tempat, wah langsung keinget nih benda-bendanya apa saja kayak gitu kan, langsung bisa nyebutin itu ada di mana dan kayak gitu-gitu ya. Oke. Ya. Sebentar. Baterainya sudah mau habis. Nah, ini materi-materi kognitif psikologi secara umum ya, tadi juga sudah disebutkan. Ya, memang secara umum orang mikirnya cuma persepsi, atensi, bahasa gitu ya. Tapi betul ada yang beberapa hal lebih detail ya, yang tadi saya sudah sebutkan sebelumnya. Oke, ini cabang ilmu yang dekat dengan cognitive psychology. Yang pertama adalah human experimental psychology. Eksperimen adalah salah satu metode sebetulnya ya untuk menguji penelitian psikologi kognitif. Sebetulnya tanpa eksperimen juga bisa sih, tapi agak
lebih apa ya? Biasanya akan lebih diterima gitu ya penelitiannya kalau dilakukan secara eksperimen gitu. Misalnya gini, apa? Misalnya kalian pengen tahu bagaimana orang melakukan problem solving, misalnya yang paling gampang adalah main puzzle ya tadi. Puzzle tuh paling sering tuh jadi penelitian problem solving. Nah, misalnya pengaruh penelitiannya adalah pengaruh tekanan gitu ya, pressure terhadap pemecahan masalah problem solving gitu ya. Nah, kalau kita melakukan penelitian tanpa eksperimen, kalian paham nggak penelitian eksperimen itu apa sebelumnya? Penelitian eksperimen itu adalah penelitian yang dilakukan tanpa kelompok kontrol, ya. Misalnya dengan tadi judul penelitiannya kayak gitu, saya pengen kelas A gitu ya. Kelas A itu semua sekarang saya kasih puzzle yang sama, ya. Gambar puzzle-nya sama gitu kan. Ada 100 keping, sama-sama 100 keping, semuanya sama, pokoknya sama persis gitu ya. Terus dari 30-an orang kelas A ini gitu, saya kasih waktunya cuma 5 menit, tekanan pertama adalah waktu kan, waduh masa sih cuma 5 menit, emang keburu nih 100 keping gitu kan. Terus tekanan yang kedua adalah saya omel-omelin, ayo cepetan, masa gitu aja nggak bisa, gimana sih, ya gitu-gitu ya. Itu tekanan kedua gitu ya. Nah, terus saya pengen tahu, ada nggak pengaruh tekanan terhadap tadi kalian akhirnya bisa memecahkan masalah nyusun puzzle tadi? Belum tentu benar-benar terbukti. Nah, penelitian yang kayak gitu, penelitian non eksperimen, ya. Saya baru bisa membuktikan bahwa tekanan memiliki pengaruh terhadap pemecahan masalah kalian kalau saya membandingkan dengan kelompok kontrol, yaitu saya ada satu kelompok lagi, kelas B misalnya. Kelas B itu sama disuruh nyusun 100 keping puzzle yang sama juga, gambarnya sama kayak gitu, tapi tidak ada tekanan. Terserah mau berapa lama ngerjainnya, gitu ya. Terserah, dan saya nggak omel-omelin, gitu, tenang, dalam situasi yang tenang, dan tidak ada waktu menyelesaikannya kapan, nggak ada batasan waktu. Gitu. Dimulai dari jam yang sama, tapi waktunya nggak ada. Kalau di kelas A, 5 menit kemudian harus selesai, di kelas B, misalnya tidak ada. Gitu. Nah, kalau ternyata anak-anak kelas B lebih bagus menyelesaikan masalahnya gitu ya, atau kelas A justru malah yang lebih bagus menyelesaikan masalahnya, pokoknya ada bedanya antara kelas A dan kelas B hasilnya, baru bisa dibilang tekanan memiliki pengaruh terhadap penyelesaian masalah. Tapi kalau keduanya itu sama aja, sama-sama nggak bagusnya, ya sama-sama nggak ada yang bisa nyelesain puzzle-nya, berarti atau sama-sama bagus semua, bisa nyelesain puzzle-nya dengan oke semua, ada atau tanpa ada tekanan, berarti tekanan tidak memiliki pengaruh. Kayak gitu. Paham ya? Nah, itu eksperimen. Gitu, itu penelitian eksperimen. Ya, lebih baik memang untuk melihat hal-hal yang kayak gitu, ada kelompok kontrolnya ya. Kita bisa lihat sesuatu ada pengaruh atau tidak ada pengaruhnya, itu kalau dilakukan secara eksperimen. Ya, gitu. Ya. Dulu kalian biasanya waktu SMP atau SMA nanam kacang hijau gitu ya, nanam toge gitu ya. Nah, kalau cuma naruh tanamannya di bawah sinar matahari doang, nggak ada tanaman yang ditaruh di tempat gelap, berarti itu bukan penelitian eksperimen. Tapi kalau kalian punya 2 pot, yang satu ditaruh di tempat gelap, yang satu ditaruh di tempat terang, untuk membedakan ada atau tidaknya pengaruh cahaya matahari, nah itu baru penelitian eksperimen. Paham? Ya, kayak gitu. Paham, Mbak. Nah, ya. Jadi psikologi kognitif biasanya penelitiannya secara eksperimen, ya. Terus juga dianalogikan dengan komputer ya, biasanya kayak gitu tadi, karena memang
Menurut Brown aja tadi memang yes, proses penyimpanannya mirip dengan komputer. Input, storage, output kayak gitu ya. Makanya bisa dilakukan secara computer simulation atau dimanfaatkan menjadi artificial intelligence. Jadi bisa mengambil keputusan gitu ya. Jadi bisa memecahkan masalah. Yang gampangnya artificial intelligence itu udah jadi apa? Sudah kita gunakan sehari-hari, misalnya pengambilan keputusan gitu ya. Pakai Google Map, kan dia tuh langsung ngasih tahu lokasi arah jalan yang terdekat, tercepat gitu kan. Dikasih nah itu decision making-nya si Google Map itu sudah termasuk bagian dari artificial intelligence kayak gitu ya. Tahu apa lagi? Oh, kita lagi main games catur lawan gadget gitu ya. Gitu. Dia bisa ngalahin kita ya karena dia melakukan problem solving, itu udah artificial intelligence. Kayak gitu. Ya. Nah, terus cognitive neuroscience. Karena tadi memang ngomongin otak gitu kan. Ya, kalau di neuroscience-nya itu ngomongin area otaknya, ngomongin bagian mana dari otak itu yang untuk fungsi tertentu gitu. Nah, dihubungkan dengan si kognitifnya adalah ya misalnya pada saat main catur mana di bagian otak yang nyala, yang kalau di psikologi mungkin Mas Firman pernah ngejelasin penelitian saya ya. Saya pernah tuh melakukan penelitian tahun berapa ya, 2017 kalau nggak salah. Jadi main catur gitu ya. Jadi partisipan saya minta main catur, terus direkam otaknya pada saat dia main catur. Jadi kayak ditempelin kabel-kabel gitu ya, tapi nggak kayak helm banyak kabel gitu, cuman satu area aja di prefrontal cortex ya, di area bagian depan, karena itu adalah pusat pengambilan keputusan dan problem solving gitu. Nah itu termasuk eksperimen karena saya membandingkan dia main caturnya lawan manusia dan lawan gadget. Ternyata ada bedanya kayak gitu. Nah, hasilnya ya. Kalau lawan gadget, ketiga partisipan saya memiliki pola gelombang otak yang sama, jadi kayak homogen gitu. Tapi kalau lawan manusia, lawannya sama ya, 1 orang ya, 3 orang itu melawan 1 orang yang sama, gitu. Itu 3 pola gelombang otaknya beda-beda, gitu. Jadi lebih variatif kalau lawan manusia, gitu. Jadi saya berusaha menjelaskan efek bermain gadget itu akan kayak membuat kita jadi homogen ya, padahal kan manusia itu harusnya beda-beda gitu. Oke, selanjutnya, nah ini tadi basic proses information. Secara lengkap skema ini akan kita bahas satu persatu, tapi mulai dari sensory input adalah informasi yang kita terima dari seluruh indera kita, dari penglihatan, dari pendengaran, gitu ya, dari penciuman, rasa raba, gitu, semuanya masuk ke sensory processing. Di sini ada sensasi, kita belajar lebih lengkap ya, sensasi dan persepsi ya. Sensasi itu pengolahan informasi itu secara biologis. Ya, kita udah belajarnya lebih detail waktu di biopsikologi. Bagaimana kita bisa cahaya masuk ke dalam mata kita terus diproses oleh lobus oksipital gitu kan, terus akhirnya dipahami gitu, akhirnya terus masuk lagi sehingga kita bisa berpikir oke, itu cahaya menunjukkan warna merah, itu warna hijau kayak gitu-gitu ya. Nah, terus persepsi itu akan dipahami, pemahaman tiap individu berbeda walaupun melihat sama-sama warna merah. Mungkin orang yang lebih paham warna, lebih paham model lebih berkutat dengan warna gitu, dia bisa membedakan, oh itu merah darah, oh itu merah jambu gitu ya. Oh itu merah hati misalkan kayak gitu. Tapi kalau buat yang lain ya merah udah gitu. Ya nggak sedetil itu, mungkin ya pokoknya persepsinya merah aja gitu. Nah, dari sensory processing itu kemudian disimpan ke storage ya. Nah, storage itu ada sensory memory, short term memory dan long term memory gitu. Ada 3 tingkatan penyimpanan, kita akan bahas lebih lanjut pada saat kita bahas memori. Nah,
untuk proses penyimpanan itu ada perlu yang namanya atensi, perlu fokus. Ada banyak hal yang kita tidak masukkan ke storage karena kita tidak berikan fokus di situ. Misalnya, kalian ya udah dengerin saya ngomong aja gitu kan, tapi kalian ingat nggak tadi slide pertama warna apa sih tadi misalnya gitu. Kalau kalian nggak atensi di situ, nggak ingat misalnya warnanya pink, kayak gitu. Yang penting tahu judulnya, udah kayak gitu. Ya, kira-kira seperti itu. Terus baru outputnya. Penyimpanan itu akhirnya outputnya buat apa ya? Oh oke, bisa buat bahasa. Kita belajar bahasa baru kok bisa kok inget kayak gitu. Ya karena ada memori ketika belajar bahasa itu. Belajar hurufnya, belajar pembentukan kalimatnya, grammarnya. Itu kan karena kita sudah menyimpan memorinya, terus kita bisa outputkan di bahasa gitu. Kita keluarkan jadi menjadi bahasa atau menjadi tadi mental representation. Kok ingat rasa rendang kayak gimana gitu ya, atau baunya kayak gimana ya gitu. Ya karena pernah punya memori sebelumnya tentang rendang gitu. Reasoning bisa bernalar. Kok tahu bahwa itu logis? Oh itu nggak logis karena sudah punya pengalaman sebelumnya. Kalau begini nih artinya nggak logis nih kayak gitu ya. Atau kalian misalnya kan ada tuh humor bapak-bapak gitu. Kalian nggak ketawa ya karena kalian nggak ada memori tentang tahun itu misalnya. Kok bisa ketawa? Gue nggak ketawa yang apaan sih maksudnya kayak gitu. Karena kalian nggak punya memori tentang itu ya kalian nggak bisa bernalar ke situ sehingga nggak ketawa gitu. Terus juga untuk pengambilan keputusan. Oh jangan lagi dilewat sini macet. Itu kan kenapa? Tahu jangan lagi lewat sini karena punya memori sebelumnya lewat situ macet kayak gitu. Ya problem solving juga gitu. Oke, tahu nih gimana caranya benerin handphone. Karena sebelumnya punya memori, gimana kalau handphonenya rusak kayak gini, benerinnya kayak gimana, gitu, ya. Oke, dan ini juga saya agak ingatkan sedikit, kalau di psikologi kognitif ada skema-skema kayak gini nih, penting banget ya untuk diingat gitu ya. Biasanya keluarnya skema-skema kayak gini ya. Ada beberapa keluar skema-skema. Oke, lanjut. Nah, ini tadi saya sempat ngejelasin sedikit tentang bedanya behavioris model dan cognitive model ya. Nah, awalnya sama, ada kayak inputnya. Kalau di behavior disebutnya stimulus, tapi kalau di kognitif disebutnya input. Ini berasal dari lingkungan. Tadi cahaya masuk ke indera penglihatan, aroma masuk ke indera penciuman. Itu kalau menurut behavioris disebutnya stimulus, tapi kalau menurut kognitif disebutnya input. Ya. Terus akan menghasilkan sesuatu. Bagian terakhirnya gitu ya. Kalau di behavior disebutnya respon perilaku gitu ya. Kalau di kognitif disebutnya output. Output tadi ada bahasa, ada pengambilan keputusan, reasoning dan segala macamnya itu ya. Nah, tapi kelemahannya di behavior dari stimulus ke respon itu dia tidak bisa menjelaskan di tengah-tengah ini ada apa, black box ya hitam aja nggak bisa dijelasin. Ya pokoknya begitu deh, pokoknya kalau ada stimulus menimbulkan respon deh. Iya, tapi gimana caranya? Nah, itu mereka nggak bisa menjelaskan itu. Karena hanya mempelajari sesuatu yang kelihatan, yaitu perilakunya. Dan stimulus di lingkungan kan kelihatan. Perilaku kelihatan, tapi yang di tengah-tengah ini kan tidak terlihat, jadi mereka nggak mempelajarinya. Gitu. Sementara di kognitif, ya, melengkapi kekurangan tersebut, bahwa ini walaupun nggak kelihatan kita bisa pelajari tahu gitu ya, itu namanya mental event gitu kan, itu adalah sesuatu yang kejadian di mental, di mind kayak gitu. Kenapa bisa jadi perilaku tertentu ya karena kita punya memorinya kayak gitu. Nah itu akhirnya melengkapi atau apa ya memperbaiki kekurangan dari behavior ya. Nah ini sejarahnya yang tadi sempat juga saya jelaskan. Di tahun 2000 sebelum Masehi itu bahkan Aristoteles sudah bilang bahwa otak adalah tempat pengetahuan disimpan. Ya, tapi kan dia cuma filsuf ya. Filsuf itu biasanya ngomong tapi nggak membuktikan omongan dia gitu ya. Nah, jadi kita ya udah pokoknya otak tempat pengetahuan disimpan. Yes, untungnya Aristoteles benar gitu ya. Beberapa 4.000 tahun setelah itu gitu ya. Terbukti pernyataan dia, itu kan 2000 tahun sebelum Masehi, sekarang udah tahun 2000, berarti 4.000 kan.
Nah, terus akhir 1920-an, ya tadi karena behavior itu banyak kekurangan, akhirnya beralih. Mulai orang-orang banyak yang nggak setuju tentang behavior. Akhirnya, tepatnya lebih yang kelihatan banget tuh tahun 1932, Tolman bikin tentang peta kognitif ya. Kita punya nih labirinnya ya. Jadi Tolman eksperimennya adalah naruh tikus di labirin, dia belum pernah ingat, dia belum pernah masuk ke labirin itu, jadi nggak punya memori tentang labirinnya ya, tapi dia tahu di mana makanannya berada. Menurut Tolman itu berarti dia punya semacam peta kognitif kayak gitu. Nah, kita pernah ya praktikum tikus di labirin ini, cuman memang lama ya, nggak bisa cuman 2 SKS-nya si psikologi kognitif kalau kita mau lakukan ini gitu. Nggak cepat itu juga si tikus itu jalan gitu ya. Tapi ya lucu sih kalau memang nanti mau praktikum ini gitu ya. Bahkan pernah kejadian saya, ini ada sedikit ya, cerita. Ada yang kejadiannya kelas tahun berapa ya? Itu dia mencitnya itu kegemukan. Ini bukan body shaming ke tikus gitu ya, tapi jadinya dia nggak muat sih, cuma kayak jalan tuh susah gitu, mepet banget ke labirinnya. Jadi kita tuh ya malah nungguin dia jalan dan dia jadi males jalan kan, gara-gara dia mau jalan juga susah gitu kan. Itu pernah kejadian kayak gitu. Terus juga di tahun yang sama Sir Frederick Buffett menolak stimulus arbiter, nanti kita bahas juga di memori. Terus tahun 1956 akhirnya para ahli kognitif itu berkumpul di satu tempat yang sama, menggelar simposium psikologi kognitif untuk pertama kalinya. Itu dihadiri oleh banyak ahli kognitif, Noam Chomsky, Jeremy Brenner, Alan Newell, Herbert Simon. Itu saya typo ya, Noam Chomsky ya harusnya ya. Josh Miller gitu ya. Para ahli kognitif ini berkumpul untuk meresmikan ada yang namanya ilmu baru, yaitu psikologi kognitif. Ya, ditambah lagi Miller 3 tahun kemudian menyebutkan ada yang namanya the magical number 7. Jadi dianggap menurut Miller pada waktu itu manusia itu ingat sesuatu kalau 7 plus minus 2. Jadi 5 sampai 9 hal sekaligus. Kayak gitu. Kalau arbiter kan bilang manusia itu bisa ingat sesuatu kalau di chunking, dipecah-pecah. Misalkan kita ngafalin nomor handphone 0813, 4 nomor dulu gitu ya. Terus 3 nomor kemudian, baru 3 nomor kemudian lagi, kayak gitu-gitu. Tapi kalau menurut Josh Miller, di remembering itu ditolak gitu ya, di Butler ditolak, terus kemudian Josh Miller menambahkan, ya kita bisa ingat sampai 9 hal sekaligus kok gitu. Ya, 7 plus 2. Tapi berikutnya sekarang kita bisa ingat lebih dari itu sebetulnya. Kayak gitu penelitiannya ya. Terus buku pertamanya psikologi kognitif dibuat oleh Neisser tahun 60. Tapi jangan pakai buku ini ya, udah 62 tahun yang lalu udah ketinggalan lah, udah banyak hal yang nggak ada di buku, itu gitu ya. Tadi ini metode penelitiannya. Kalau cuman saya ngelihat tadi nggak membandingkan dengan kelas B, saya cuman ngelihat doang perilaku kalian bagaimana ketika saya kasih tekanan, saya nggak bandingkan dengan kelas yang tidak ada tekanannya, itu saya cuma observasi. Biasanya dicatat gitu ya, direkam kayak gitu kan. Nah, kalau tadi membandingkan dengan 2 kelompok itu eksperimen. Kalau neuroscience yang seperti penelitian saya itu melibatkan alat semacam fMRI ya, functional MRI. Jadi ada kayak kabel-kabel ditaruh di kepalanya ini, dilihat bagaimana, direkam bagaimana otaknya bekerja pada saat diberikan suatu tugas gitu. Saya tadi main puzzle gitu ya, main catur. Gitu. Sedikit ada games ya. Nih, silahkan tulis di chat, harus lengkap. 1A, 2B sampai 7G misalnya ya, jawaban yang benar. Oke, 3 pertama akan saya kasih nilai bonus. Pasangkan foto para pahlawan ini dengan uangnya.
Nomor 1 ada di uang berapa sih? Kayak gitu ya. Jawabnya langsung ya, jangan 1A. Terus berikutnya chat lagi 2B, enggak. 1 sampai 7 dulu semuanya, terus baru di chat gitu ya. Udah dapat jawabannya 7 dulu baru di chat. Wah, sudah ada 1 orang jawab, bukan gitu. Bukan semuanya. Ya. Chatnya supaya nggak nyontek, direct to me. Jangan everyone ya. Direct message ya. Ya, satu-satu sayang. Langsung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1C, 2B, misalnya kayak gitu. Bukan satu-satu gitu. Sampai setuju semuanya. Tujuh-tujuhnya, harus nebak tujuh-tujuhnya. Mbak, Ah iya? maaf Mbak, waktunya udah habis Mbak. Oh, udah habis ya? Iya. Sorry, saya nggak. Oke, nggak bisa. Tadi ke ini ya. Kalau ya, ini kalau kalian biasa mungkin lihatnya cuma pink doang, tapi sebetulnya ini saya tutup ya. Ini sebetulnya warnanya tuh bukan cuma pink ya, tapi ada lebih spesifiknya. Ballerina pink, bubble gum pink kayak gitu ya. Ada yang hot pink, ada yang fuchsia gitu-gitu ya. Nah, oke. Nah, terus ini saya tampilkan bentar ya. Nah, coba lihat. Oke, sudah lihat ya tadi videonya ya. Nah, itu namanya ilusi ya. Kita punya alat yang terakhir tuh ya. Kita ngelihat bahwa oh itu jarak garisnya beda tuh, tapi ternyata sama. Ya gitu ya. Kita punya alat yang berbeda, nanti kita bisa praktikum itu. Nah, itu nih, atensi ya. Atensi biasanya pada saat mencari perbedaan, ini 2 lukisan Leonardo da Vinci. Waktu itu saya potret ketika ada pameran Leonardo da Vinci di Indonesia, di Jakarta tahun 2019 ya. Ini perbedaannya apa? Ini kedua lukisan asli ya. Dia melukis 2 kali, ternyata ada bedanya. Ini untuk cari pada saat kita mencari perbedaan kayak gitu atau nyari where is Wally, itu berarti kita sedang menggunakan atensi itu ya. Nah, ini decision making ya, cari jalannya yang benar dari start sampai ke end ya. Belok kanan apa belok kiri, naik tangga atau enggak gitu ya. Terus wah ada 5, udah ada 6 jawaban. Oke. Ya. Ya nanti ya sebentar ya. Oke, selesaikan dulu. Udah selesai ya memorinya ya. Aduh. Terus pecahkan soal berikut nih, problem solving. Ya. Nomor yang ini yang mana nih? Yang gambar piramida yang mana? Yang nomor yang benar? Yang tahu? 3 bukan Mbak? 3 ya, sekitar. Terus 29 kurang 1 sama dengan 30 kok bisa? Gimana caranya? Nulisnya pakai angka Romawi. 29, satunya dihilangin kan jadi 30 ya. Nah, gitu. Kenapa?
Ada rumah satu lantai berwarna biru, di dalamnya semua perabotannya warna biru, pintu, jendela, televisinya biru. Kira-kira apa warna tengah dalam rumah itu? Jawabannya apa? Ini problem solving nih. Nggak ada kan tangganya, kan satu lantai, nggak ada tangganya dong gitu ya. Ya, Mbak. Ya, ini tanda operasional matematika yang tepat untuk angka-angka ini supaya jadi 18 gimana? 8 tambah 2 kali 5, Mbak. 8 tambah 2 kali 5, yes. Tapi cara operasional adalah 2 kali 5 dulu, baru ditambah 8 ya. Oke, pintar. Kayak gitu. Nah, kira-kira psikologi kognitif akan seperti itu, akan ada beberapa permainan di setiap materi, enggak di setiap sih, di beberapa materinya gitu ya, supaya kalian lebih menarik lah belajarnya. Oke, sebentar, chatnya saya belum periksa ya. Saya screenshot dulu chatnya. Sudah selesai ya, 3 besaran nanti saya umumkan. Udah, nggak ada lagi ya. Oke, ntar dulu. Susah kalau screenshotnya langsung di sini aja deh, di foto aja. Sudah, tidak ada lagi. Ini masih aja enggak, udah enggak ada ya. Sebentar. Oke. Ya. Yang mau meng-on-kan kameranya silahkan. Nanti tolong kasih tahu ya kalau udah ada grupnya. Jadi saya untuk sementara masukin PPT-nya di grup dulu deh kayak kemarin. Ada di itu Mbak, di chat grupnya. Mungkin Mbak bisa join. Oke, thank you Rinaldi. Ya, 1, 2, 3. Sebentar. Oke, satu lagi. Satu, 2, 3. Oke, thank you semuanya. Sampai ketemu Jumat depan. Semoga oke. Ini saya kabarin ya. Kelengkapannya ya harus absen di LMS dan selanjutnya. Oke. Terima kasih Mbak. Semuanya. Assalamualaikum. Sehat-sehat. Waalaikumsalam. Mbak. Terima kasih, Mbak. Terima kasih, Mbak. Bye.